Penciptaan lapangan kerja formal selama 15 tahun terakhir semakin menurun. Jumlah pencari kerja yang terserap di sektor formal semakin sedikit. Sebaliknya, jumlah pencari kerja informal yang semakin melonjak. Hasil olah tim jurnalis terhadap data survei Angkatan Kerja Nasional pada 2009, 2014, 2019, sampai 2024 menunjukkan adanya tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan yang sudah berbadan hukum. Selama periode 2009-2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta pada 2014 sampai 2019 dan kembali merosot pada periode 2019 sampai saat ini 2024 menjadi 2 juta orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa peluang masuk kerja formal di Indonesia menjadi sulit, termasuk apalagi oleh lulusan yang baru. Lalu bagaimana dengan nasib generasi muda sekarang? Dan bagaimana kaitannya dengan Indonesia Emas di tahun 2045? Apakah akan bisa tercapai atau hanya akan menjadi slogan selamanya? Menarik untuk dinantikan. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira apa saja sih faktor yang diduga menjadi penyebab atas masalah ini. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Yang pertama adalah kesenjangan keterampilan. Ya, adanya kesenjangan skill atau keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan di pasar kerja. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, seperti keterampilan digital, manajerial, atau teknis tertentu. Contohnya aja seperti tenaga kerja pada posisi data analis yang memiliki jumlah kesempatan kerja yang masih terbilang banyak, namun masih sedikit tenaga SDM yang memiliki skill dan kemampuan sebagai data analis tersebut. Atau seperti contoh lain, baru-baru ini banyak banget bermunculan tenaga kerja yang bisa untuk menghandle prompt writer untuk AI dan sejenisnya, tapi masih jarang banget orang yang bisa di Indonesia untuk job desk tersebut. Lalu yang kedua ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, di beberapa sektor permintaan tenaga kerja mungkin menurun karena perubahan teknologi atau pengalihan ke sektor lain. Ada kalanya penawaran tenaga kerja lebih tinggi, atau sebaliknya. Misalnya jumlah pertumbuhan populasi yang lebih cepat daripada kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru, atau perkembangan ekonomi yang sudah maju namun tidak diimbangi dengan ketersediaan penduduk yang cukup. Seperti yang dialami oleh negara Jepang saat ini, di mana penduduk mudanya terus berkurang dan terancam tidak memiliki tenaga kerja dari Jepang itu sendiri. Bahkan perusahaan Jepang rela memberikan fasilitas langsung untuk tempat tinggal bagi karyawan yang berasal dari negara asing, serta pemerintah Jepang yang menjamin kualitas hidup dan sosial bagi warga asing yang ingin bekerja di Jepang. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi contohnya selama resesi banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka atau menunda perekrutan yang menyebabkan kelangkaan penyerapan tenaga kerja dan krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat mempengaruhi adanya daya beli dan investasi perusahaan di berbagai sektor yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Pada masa awal COVID 2020-2021, Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa sekitar 29 juta pekerja terdampak secara langsung oleh pandemi, baik dalam bentuk PHK, pengurangan jam kerja, atau penurunan pendapatan. Ini mencakup pekerja formal dan informal yang mengalami dampak ekonomi secara signifikan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengembangan lapangan kerja atau terlalu ketat dalam hal peraturan ketenaga kerjaan bisa membatasi kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru. Program pelatihan yang kurang juga bisa menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja. So, kebijakan pemerintah ini cukup atau mungkin sangat berpengaruh juga ya guys. Bagi yang belum tahu, mungkin gue kasih contohnya. Ketika pemerintah menaikkan pajak pendapatan atau pajak
Nah, perusahaan yang memiliki tenaga kerja itu akan berpengaruh, gengs, pada penyerapan tenaga kerja, di mana mungkin perusahaan akan mengurangi tenaga kerja itu sendiri karena biaya pajak memiliki sumber daya manusia yang tinggi, contohnya seperti itu. Yang kelima, ada pasar tenaga kerja, terbatasan jaringan dan informasi. Kurangnya informasi atau jaringan yang memadai antara pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Ketika perusahaan ingin mencari sumber daya manusianya, tapi sumber daya manusia itu tidak tahu ada lowongan kerja contohnya. Ya, ini menjadi ketimpangan gitu. Tapi untuk sekarang sih di Indonesia sangat banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pencari kerja yang membantu para pencari kerja itu mendapatkan pekerjaannya. Yang keenam, ada faktor sosial dan demografis. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menciptakan lebih banyak pencari kerja daripada lapangan kerja yang tersedia. Perubahan demografis, faktor seperti penuaan populasi atau pergeseran preferensi generasi muda juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Ketujuh, ada inovasi teknologi. Untuk robotisasi, kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Contohnya di beberapa sektor seperti pabrik, banyak yang sudah menggunakan robot dalam produksinya, sehingga pengurangan tenaga kerja manusianya terjadi. Tapi di sisi lain ada juga kok yang bertambah job desk-nya atau bertambah lowongan kerja atas robotisasi atau otomatisasi tersebut. Contohnya kayak maintenance atas robot itu sendiri, atau pelatihan tenaga kerja yang menghandle untuk robot itu sendiri. Tapi sejauh ini ya lebih banyak berkurangnya daripada bertambahnya. Lalu yang kedelapan, ada kesehatan dan kesejahteraan. Masalah kesehatan ini berpengaruh banget ya, contohnya ketika pandemi banyak banget perusahaan yang menghentikan pencarian kerja atau menunda ya. Karena di saat kondisi manusianya tidak sehat, itu akan berpengaruh juga. Bisa menyebabkan yang lain, tenaga kerja yang lain tuh menjadi sakit juga gitu. Jadi kita harus aware juga ya, kadang kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu. Dari hal terkecil seperti kesehatan. Jadi kita harus meningkatkan kesehatan kita gitu. So, nggak selamanya kita harus bergantung dengan pemerintah. Tentunya kita juga harus mawas diri dan peduli kepada diri kita untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kita. Apalagi generasi muda saat ini. Semoga tidak terlalu terbuai dengan media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, atau lainnya. Tapi justru mungkin bisa memanfaatkan platform tersebut ya untuk menghasilkan uang. Banyak banget yang hidupnya berubah ya, kita tahu, dari YouTuber atau konten kreator di Instagram, TikTok, dan lainnya yang bisa mendapatkan uang dari platform tersebut gitu, dari endorse atau dari AdSense. So, gue harap banyak banget yang sadar dan berkembang di media sosial gitu, tidak hanya terbuai scroll media sosial saja. Jadi intinya untuk para Gen Z atau generasi lainnya yang saat ini menghadapi krisis untuk penyerapan tenaga kerja, harus bisa meningkatkan diri ya, mau itu dalam mungkin skill di dunia profesional ataupun mungkin yang mau ingin jadi berusaha sendiri sebagai content creator atau pengusaha di bidang jualan online juga banyak banget sekarang. Jadi semangat terus untuk kita yang mau berjuang ya, karena hasil tidak pernah bohong, kita harus berjuang terus. Oke, jadi banyak yang masalah yang sudah disebutkan, apakah yang akan dilakukan pemerintah dengan masalah tersebut, serta ditambahnya ada slogan Indonesia Emas di tahun 2045. Semoga pemerintah bisa melakukan pembenahan dan pengembangan secara menyeluruh pada SDM, agar bisa banyak terserapnya tenaga kerja yang masih belum mendapat kerja. Karena dengan meningkatnya tenaga kerja, maka pendapatan dan ekonomi negara juga akan ikut berkembang, yang memungkinkan terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.